Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Kemarin Bryan Mbeumo sudah datang langsung ya, dia udah ikut latihan. Kemarin ada yang komen ya ralat ya, ternyata gue baru inget juga Bryan Mbeumo kan pakai nomor 19. Nomor 19 bukan Rashford yang pakai, dipakai oleh Rafael Varane ya. Terima kasih untuk koreksinya. Jadi udah 1 tahun ya kan nomor 19 gak ada yang pakai dan sekarang dipakai oleh Bryan Mbeumo. Karena di Brentford Mbeumo juga pakai nomor 19. Kemarin Mbeumo udah ikut latihan di pagi harinya. Setelah perkenalan, setelah wawancara, interview, foto-foto, dia langsung ikut latihan dengan tim. Dan kemudian di siang sore harinya waktu Inggris, para pemain berangkat ke Amerika, ke kota Chicago ya, atau yang disebut kalau di sana bilangnya Wind City, kota angin ya, karena angin kenceng di situ, bisa masuk angin kali ya. Kota Chicago yang pastinya kalau banyak yang kenal ya, ini kandangnya klub bola basket Chicago Bulls. Dulu karena idola gue dan menurut gue GOAT dalam basket itu adalah Michael Jordan. Dan sekarang Chicago Bulls sih prestasinya yang setelah nggak ada Jordan ya gitu-gitu aja ya. Juga klub baseball Chicago Cubs, Chicago White Sox ya. Kalau football Chicago Bears. Nah ini Manchester United menuju ke Chicago dan tadi nih barusan, jadi malam, jadi ini kan siang ya, pagi ya waktu Jakarta, ya malam lah waktu Chicago mereka sudah sampai. Dimana nanti dimana Manchester United sudah memulai tur Amerikanya, dan hari Minggu pagi tanggal 27 waktu Indonesia, berarti ya malam Minggu di sana, Manchester United akan melakukan pertandingan preseason kedua, dan pertandingan pertama di Amerika melawan West Ham United. Untuk squad ternyata rata-rata hampir semua, kecuali pemain-pemain yang sudah pindah kayak Marcus Rashford dan yang lainnya, 4 pemain lain, Sancho, Garnacho, Anthony, Malaysia itu tidak diajak. Bahkan si Ruben Amorim memberikan ultimatum kepada board director bahwa kalau kita pulang minimal 4 pemain ini udah terjual semua ya, jadi udah nggak ada lagi benar-benar di klub. Jadi mereka udah bermain dengan orang-orang baru nih, walaupun 2 orang 3 orang ya, tapi at least sudah bersih dari segala yang toksik. Plus juga mungkin akan ada pembinaan pemain lain ya. Jadi squad tour yang dibawa itu Alta Bayindir, Tom Heaton untuk posisi goalkeeper ya, Dermot Mee, Will Murdoch, dan Andre Onana. Wow, Andre Onana diajak ikut juga ya. Mungkin dia cedera, tapi karena Mbeumo udah ikut ya, jadi inilah ya, jadi yang nemenin gitu untuk blended, untuk bisa berbaur dengan teman-temannya yang lain. Ada fotonya kan dia lagi duduk. Pertama sih gue kaget juga lah, kenapa ada muka dia, katanya cedera, kenapa dia ikut ya, jadi turis aja deh dia paling ya, jadi turis atau juga pemulihan ya. Yang pasti semoga cepat sembuh ya. Kalau orang sakit didoain ya, walaupun itu pun Onana sekalipun. Untuk di pertahanan defenders yang dibawa itu Diogo Dalot, Matthijs de Ligt, Patrick Dorgu, Tyler Frederiksen, Aiden Heaven, Diego Leon, Noussair Mazraoui, Reece Munro, wah ini pemain akademi ini, Luke Shaw, Leny Yoro, dan Lisandro Martinez. Nah, berarti Lisandro Martinez udah di ACC nih, disetujuin dokter nih untuk ikut ya. Semoga pemulihannya akan semakin cepat, dia bisa ikut latihan preseason, dan ya mungkin nggak langsung jadi tim utama ya. At least setidaknya udah masuk squad lah. Untuk di posisi midfielders atau pemain tengah ada Casemiro, yang ini dibawa ya, Toby Collier, Bruno Fernandes, Jack Fletcher, Seko Kone, Kobbie Mainoo,
Mason Mount dan Manuel Ugarte. Ini kayaknya sih untuk midfielder menurut gue ya masih kekurangan orang sih, masih kekurangan orang. Mungkin harusnya betul-betul yang kemarin gue bahas, harus ada satu lagi pemain deep lying ya, karena ini tipenya nggak ada yang deep lying nih. Casemiro, Toby Collier nggak, Bruno apalagi nggak bisa, Jack Fletcher juga nggak, Seko Kone juga lebih kayak si Casemiro sama Ugarte, sama tuh. Kobe Mainoo lebih ke box to box ya. Mason Mount malah justru lebih ke attacking midfielder atau kadang-kadang bisa jadi false nine atau nomor 10. Untuk posisi penyerang yang di bawah itu Amad Diallo, Matheus Cunha, pemain baru ya, Rasmus Højlund. Nah, ini kabarnya sih mau dijual nih, tapi dia memilih bertahan. Aku bertahan. Sambil nyanyi mungkin depan si Ruben Amorim. Bendito Mantato. Nah, ini pemain yang kemarin ya, tahun lalu di semester kedua ya, di setelah jeda musim dingin ya, pas musim dingin dibeli. Brian Buemo, pemain baru. Chido Obi ikut juga. Ethan Williams ikut, dari tahun lalu juga dia udah ikut ya. Dan Joshua Zerzi ya, ada fotonya juga dia udah ikut dalam pesawat. Berarti juga disetujui nih oleh tim kesehatan untuk dia ikut. Kita akan tunggu pastinya mereka udah sampai ya, istirahat dulu, mungkin besok udah mulai ikut latihan, udah mulai berlatihan pemusatan. Yang pasti tadi seperti yang gue bilang di awal, mungkin selama 1 minggu ke depan untuk pembelian mungkin kita belum ada ya, walaupun tadi gue lihat bahwa di midfielder kurang, di playing midfielder, di posisi penyerang pun tidak ada striker number 9 yang meyakinkan gitu ya. Rasmus Højlund tadi gue bilang kan pengen bertahan dia di Manchester United. Tapi kayaknya dalam 1 minggu ke depan ini, mungkin sampai minggu depan, ya Manchester United memprioritaskan penjualan pemain ya. Khususnya nih Anthony, Tyler Malaysia, dan Garnacho. Si Jadon Sancho tampaknya deal dengan Juventus kayaknya collapse kayaknya. Mungkin ini sih kalau feeling gue sih masalah gaji nih. Ini orang nih aduh, kayak apa ya, nggak tahu waktu kecil diajarin apa sih sampai sebegitu tinggi ego dan apa sih, keras gitu loh ya, egonya dan keras hatinya, keras kepalanya sampai sebegitu batunya. Udah lu nggak dibutuhkan gitu, tapi lu masih dengan gaya lo yang itulah. Attitude itu adalah penting ya, kalau nggak akan menghancurkan karir lu ya, apapun bidang pekerjaan lu, mau atlet, mau artis, mau DJ, mau karyawan dimanapun sekalipun, attitude lo. Kemarin udah ada berita here we go si Gyökeres ke Arsenal. Nah, seperti yang gue bilang, berarti kan stoknya striker semakin dikit nih. Nah, siapa yang kita butuhkan ya, kemarin nama-nama yang seperti yang gue bilang kayaknya menggerucut pada 3 orang. Nicholas Jackson ya mungkin ya masih jadi pertimbangan, kalau Chelsea mungkin nurunin harga ya bisa-bisa aja gitu loh ya, walaupun di striker ya mungkin dia nggak cocok di skemanya Enzo Maresca ya. Mungkin dia akan lebih cocok di Enzo, bisa dikembangkan. Ini kan kemauannya Ruben juga. Terus juga dengan si Oli Watkins ya. Begitu juga dengan mungkin ya Benjamin Sesko. Kita tinggal tunggu siapa yang akan didatangkan oleh Manchester United. Yang pastinya Tour Pre-Season Amerika sudah dimulai. Rata-rata semua pemain itu dibawa ya, ini juga pertanda yang bagus, sehingga mudah-mudahan kekompakan tim. Yang penting tuh kekompakan tim, jadi kebersamaannya itu udah terjalin gitu dari sejak pre-season ya. Sekarang tinggal urusan bagaimana pemimpinnya nih, leadershipnya nih ya, Bruno Fernandes. Lo harus bisa merangkul nih semua pemain baru, pemain muda, pemain yang udah ada, pemain yang temennya pergi gitu kan ya, kayak si
siapa mungkin Garnacho temennya Ugarte gitu ya, lu harus ajak mereka untuk move on gitu, jangan lu kebawa toxic lagi. Mungkin di sini ada si Mainu dengan ya, Mainu kan sering makan sama Yoro ya sekarang temenannya, bestinya mungkin dia kenal sama atau abang-abangannya si Marcus Rashford ya, kayak gitu-gitu. Lu mesti, tugasnya kapten nih sekarang nih untuk menjaga keharmonisan tim, menjaga kebersamaan tim, apalagi nanti kalau ada plus pemain-pemain baru. Nah itu yang mestinya tugas seorang kapten untuk menjaganya. Oke, jadi itu aja, sampai ketemu lagi dulu nanti di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.